Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan suatu bentuk publikasi, yaitu karya tulis ilmiah yang sudah kami rangkum menjadi suatu artikel review. Artikel review adalah sebuah kutipan dari data-data atau jurnal penelitian yang relevan tanpa memasukkan data baru atau pemikiran sendiri. Karya tulis ilmiah yang kami ambil berjudul Pencemaran Lingkungan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat penyebab polusi atau pencemaran lingkungan disebut dengan polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan apabila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,33% di udara berfaedah bagi tumbuhan. Tetapi apabila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberi efek merusak. Selain karbon dioksida, contoh polutan lainnya adalah karbon monoksida, CFC, sulfur dioksida, dan yang lainnya. Pencemaran lingkungan bisa berdampak ke berbagai aspek seperti terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada pada jangkauan. Gejala pencemaran lingkungan bisa dilihat dalam waktu yang lama maupun singkat. Bila singkat, bisa berkisar antara seminggu sampai dengan setahun, dan dalam waktu lama, contohnya adalah 20 tahun. Gejala pencemaran yang terjadi di dalam waktu singkat dapat diatasi dengan melihat sumber pencemaran, lalu mengendalikannya. Tanda-tanda pencemaran ini dapat dilihat pada komponen lingkungan yang terkena pencemaran. Berbeda dengan pencemaran yang terjadi dalam waktu cukup lama, bahan pencemaran sedikit berakumulasi. Usaha-usaha pelestarian lingkungan yang bisa dilakukan antara lain adalah 1. Mengelola tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, perilaku khusus pada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, bisa melakukan reboisasi pada lahan latan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam untuk kelestarian hutan. Yang keempat, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ini antara lain adalah pertama, pencemaran udara yang biasanya disebabkan karena hasil pembakaran pabrik dan lain-lain. Kedua, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah organik. Ketiga, pencemaran air yang disebabkan oleh deterjen, pestisida, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pencemaran suara. Sebenarnya, nama pencemaran lingkungan tidak terlalu bisa dilihat, namun jika pencemaran lingkungan terjadi dalam waktu relatif yang lama, maka berbagai unsur-unsur seperti lingkungan, bertambahnya limbah, maupun kondisi kesehatan manusia bisa terkena dampaknya. Jangkauan pencemaran ini bisa tergantung dari jenis, volume, dan bahkan frekuensi limbah. Beberapa saran yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan antara lain adalah pertama, masyarakat harus menjaga lingkungan hidup agar lingkungan hidup tetap bersih, aman, dan nyaman. Lalu yang kedua, manusia harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tidak tercemar. Ketiga, kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada secara bijak serta menjaga dan merawatnya agar tidak punah. Yang keempat, seharusnya manusia memikirkan dampak yang ditimbulkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dan yang kelima, manusia harus segera sadar diri setelah mengetahui kejadian-kejadian yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali. Lalu yang terakhir adalah, pemerintah juga harus membuat peraturan dan sanksi secara tegas bagi pihak-pihak yang telah merusak lingkungan, serta mensosialisasikan kepentingan lingkungan yang tidak tercemar. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton sekalian. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.